Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat al-ayat. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan para alim, para tokoh sesepuh masyarakat, bapak-bapak haji, abang-abang haji, segenap jajaran pengurus Masjid Jami At-Taqwa, Raisuhum Bapak Haji Syahrul Kamal SKOP, rahimahullah, para hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kesempatan ini gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah thalabul ilmi. Mudah-mudahan thalabul ilmi yang kita jalankan senantiasa menjadi ladang amal kita yang kelak nanti di yaumil qiyamah kita petik sama-sama yang Allah karuniakan buat kita semuanya. Allahumma amin ya Allah rabbal alamin. Salawat teriring salam, mari kita sama-sama sanjungkan kehadiran baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang kita harapkan syafaatul ummahnya kelak nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya Allah rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan taklim kita pada kesempatan malam hari ini, mari kita sama-sama tawasul. Ya Allah, mudah-mudahan tawasul menjadi kekuatan iman Islam kita. Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemudahan, Allah berikan rezeki yang halal, yang berkah, yang manfaat, yang banyak buat bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa amin. Sampai halaman berapa? Kalimatnya itu wal maqalatut tasi'ah itu Pak. Qala Sayyiduna Utsman aidan radhiyallahu anhu arba'atun minal khisali dhahirunna fadilatun ay khairun kathiratun wa batinuhunna faridatun ay wajibatun. Ketemu Pak? Ketemu Bang Man ya? Alhamdulillah ketemu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatut tasi'ah, bermula pembicaraan yang ke-9. Qala berkata, siapa yang berkata? Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman khalifah yang ke-3, Abu Bakar, Umar, Utsman. Ayat juga ayat kama qala Sayyiduna Umar, seperti apa yang diucapkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Arba'atun, bermula perkara minal khisali, daripada keadaan. Dhahiruna, bermula dhahirnya arba'ah itu fadilatun istimewa. Ay khairun kathirun, yakni kebaikan yang banyak, atau banyak kebaikan, atau kebaikan yang banyak. Ada 4 perkara yang dohirnya istimewa, kebaikan yang banyak. Wabatinuhunna, bermula dalamnya itu faridatun wajib, ay wajibatun yakni wajib. Ada 4 perkara menurut Sayyidina Utsman dohirnya atau luarnya istimewa, tapi dalamnya wajib. Dohir baik, dalam lebih baik. Apa itu? Mukhalatus salihina, menyampuri orang-orang yang saleh, atau bergaul dengan orang-orang yang baik. Kalau kita kepengen baik, ikuti orang baik, bergaullah dengan orang baik. Kalau orang dulu sering bilang, kalau kita kepengen wangi, bergaullah dengan tukang minyak wangi, insya Allah bagian wanginya. Kalau kita bergaul dengan tukang nelayan, insya Allah kebagian amisnya, insya Allah. Jadi kalau kita pengen jadi orang baik, ya deketin orang baik, insya Allah lama-lama ketularan orang baik. Kata siapa? Kata Sayyidina Utsman. Mukhalatus salihina, bergaul dengan orang-orang yang baik. Orang yang baik itu apa? Patokan orang baik itu adalah ayat al-qaimina bi huquqillahi ta'ala wa huquqil ibadi. Jadi orang-orang yang melaksanakan dengan hak-haknya Allah, dia rajin ibadah, dia rajin salat, dia rajin ngaji, dia rajin, pokoknya hak-haknya Allah dijalankan. Itu orang yang saleh. Kemudian apalagi wa huquqil ibadi, dan haknya hamba. Jadi ada hubungan baik dengan Allah, ada hubungan baik dengan manusia. Haknya hamba itu apa? Ya di antaranya kalau ada sahabat tetangga kita yang sedang sakit, maka disitulah hak hamba, yakni untuk dihilikin, untuk dijenguk, untuk didoakan. Di antaranya itu untuk didoakan supaya apa? Supaya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Haknya tetangga di antaranya apa? Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa orang yang beriman kepada Allah
kiri, belakang, samping, atas, bawah, semuanya adalah tetangga dan keluarga. Maka hak Allah dijalankan, hak hamba dijalankan, itu adalah orang yang soleh. Itu adalah orang yang baik. Bergaul sama mereka, insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Tapi menurut Imam Al-Ghazali dijelaskan haknya hamba itu apa? Antuhibbata igahum, senantiasa kamu demen sama orang yang tobat. Kalau ada orang yang mau insan, kalau ada orang yang mau memperbaiki diri, kalau ada orang yang mau berbuat baik, cintai dia. Supaya apa? Supaya dia terus berbuat baik. Jangan bilang kita tumben baru ngaji karena kemarin cuma aja, wah besok kagak ngaji lagi misalnya. Ya Pak ya, biarin walaupun bertahun-tahun, berbulan-bulan gak pernah ngaji, ngajinya di rumah, dengerin misalnya, ya itu juga sama, ngaji juga. Cuman suatu saat dia main ngaji di masjid, ya itu lebih baik. Ngaji di rumah baik, dengerin pengajian di rumah baik, tapi ngaji di masjid itu lebih baik. Silakan tinggal pilih yang mana. Ya baik semua sih, tapi kalau di masjid lebih. Ujung-ujung tuh orang kalau ngaji tumben lu mana aja ngaji. Jangan dikata begitu. Kita harus alhamdulillah sekarang mau bergabung di malam Senin kita ngaji, alhamdulillah. Yang kedua, wa antastaghfiru bihi wa antastaghfiru likulli, dan senantiasa meminta ampun terhadap orang yang berdosa. Kita udah minta ampun, Pak. Apa dosanya orang-orang mukmin sealam jagat dunia? Kita minta ampunan, kita saling berdoakan. Buktinya apa? Kalau Jumatan Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, didoakan semua, wal mu'minina wal mu'minat, diamin oleh kita. Khatib yang doa sama, ya sama. Karena kita aminin. Yang ketiga, atu'ina muhsinahum, senantiasa menolongi terhadap orang yang mau berbuat baik. Kalau ada orang yang mau berbuat baik, ya tolongin. Ya tolongin supaya kebaikan itu bisa terjadi. Itu diantara apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali yang ada di kitab Ihya Ulumuddin. Jadi orang yang saleh itu adalah ayat al-qaimina bi huquqillahi ta'ala wa huquqil ibadi. Jadi orang saleh itu adalah orang yang melaksanakan hak-haknya Allah dan juga melaksanakan hak-haknya manusia atau hamba. Artinya dengan Allah pun baik, dengan manusia juga baik. Nek coro jowo, nek karo Gusti Allah ya api, nek karo manusia ya kudu api. Jadi ojo milih-milih, karo Gusti Allah ya kudu api, karo manusia kudu api. Nek kudu lolone kudu api, kudu sae, kudu baik. Itu orang saleh. Fadilah itu istimewa. Jadi bergaul dengan orang yang baik itu adalah istimewa. Tapi apa? Wal iktida'u bihim, wal iktida'u berulang ngikutin bihim dengan salihin, bi amalihim pada pekerjaannya salihin, asalihati yang baik, itu fardhun wajib. Bergaul dengan orang yang baik itu adalah istimewa. Adapun mengikuti kebaikan-kebaikan yang dilaksanakan oleh orang yang baik itu adalah wajib. Orang soleh berbuat baik, kita ikut bagaimana orang soleh itu berbuat baik. Katakanlah orang soleh sholat, ya kita ikut sholat. Orang soleh ngaji, kita ikut ngaji. Orang soleh ikut baca Quran, ya kita ikut baca Quran. Orang soleh sedekah, orang soleh zakat, orang soleh infak, kita ikutin sesuai dengan kemampuan kita. Jadi mengikuti pekerjaan orang-orang soleh itu adalah wajib. Ya Pak? Iya. Pak, kira-kira bisa dipahami nggak ya? Insya Allah ya Pak ya? Yang ekor ada orang soleh. Sebab begini, bergaul dengan orang yang soleh ini termasuk dawaul qalbi, obatnya hati. Kalau kata Mas Opik, tombo hati iku ono lima
Iya kan begitu ya? Tambah hati itu ada 5 warna. Yang pertama adalah moco Quran kudu nikmanane. Jadi baca Quran kudu tahu terhadap makna. Singkat aja lah. Kalau kita pakai musafir saya kurang ahli. Pertama adalah baca Quran dengan maknanya. Makanya sekarang ada Quran yang bertafsir. Bagi suku tuh ada tafsirannya dan ada makna di mana siapa? Di mana oleh Ustaz. Kita nyoret. Yang kedua adalah salatul lail, salat malam. Qiyamul lail itu yang akan meningkatkan derajat kita. Yang akan meningkatkan derajat kita dan termasuk obatnya hati adalah salatul lail atau qiyamul lail. Bisa orang-orang sedang membuat pulau di bantal masing-masing. Kita bangun, segera mandi sebelum subuh, dan itu segernya luar biasa. Melaksanakan sholat tahajud 2 rakaat, tambah witir 3 rakaat, 2 dan 1, itu masya Allah nikmatnya luar biasa. Kemudian sengaja lagi dia baca Quran isi, lantas menuju ke masjid At-Taqwa, itu masya Allah nikmatnya luar biasa. Lebih nikmat daripada dunia dan seisinya, lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Yang ketiga tadi sohbatus salihin, bergaul dengan orang yang saleh, bergaul dengan orang yang baik aja dah. Ya, kalau kita bergaul dengan orang yang tidak baik, walaupun kita baik, lama-lama jadi nggak baik. Kenapa? Ya kita bergaul dengan orang yang tidak baik, lama-lama kita akan ikuti cara orang yang tidak baik itu. Jadi berkumpul dengan orang saleh, insya Allah kita ini pada malam hari ini pada maghrib, insya Allah kumpul dengan orang-orang saleh. Insya Allah, amin. Karena dari wajahnya juga kelihatan orang-orang baik. Insya Allah, saya udah lihat nih muka-muka orang baik ya begini. Alhamdulillah. Yang ketiga, yang keempat adalah batnun jari, perut yang lapar. Nek cara bahasa Jawa wetenge kudu keluwe. Jadi jangan kenyang mulu. Wetenge kudu keluwe. Mana toh? Nggih. Ngerti apa mboten nih? Campur lah, campur Jawa. Jadi perutnya itu memang tertakar, ditakar. Kan ada yang perut itu orang bentok, maaf ya, nggak ada di situ. Perutnya depan agak buncit. Kenapa? Banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Pas itu udah pas banget. Insya Allah akan gulai. Insya Allah. Bukan mendoakannya. Artinya kita ini makan itu bukan untuk nafsu, tapi untuk ibadah. Jangan sampai kita kelihatan lah kalau nggak makan, karena perut juga punya hak, nggak boleh nggak diisi, nggak boleh. Perut ini perlu diisi, kan Allah udah siapin makanannya. Ada padi, ada segala macam, kan udah disiapin oleh Allah di dalam dunia ini agar kita makan. Tapi makannya itu yang sederhana lah, nggak terlalu kekenyangan banget. Ya, iya. Atau pemakaran banget ya. Iya, pemakaran gitu, saking kenyangnya sehingga itu nggak bisa. Jadi bisa membatin hati itu adalah ya paling tidak Senin Kemis, paling tidak ada yang riyadhahnya dengan daun, ada Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis enggak, Jumat puasa, dan seterusnya. Itu yang model kayak gitu ada. Ada yang riyadhahnya yang mubin, atau ada orang yang ya hanya sekedar makan itu untuk kekuatan ibadah aja, maka cuma sekali lah cukup sehari, ya kan? Ya sebenarnya boleh aja 3 kali, tapi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak itu masalah di perut juga. Tidak sedikit penyakit yang ada pada tubuh kita dikarenakan karena makanan. Apalagi yang frozen begitu, yang dadakan sentik kayak begitu. Mohon maaf pemirsa sentik, saya bukan berarti tidak setuju ya kan? Boleh, cuma nggak terlalu banyak. Itu. Yang kelima adalah zikrul laili. Aifil laili, zikir di malam hari.
zikiran di malam hari yang bisa menyebabkan hatinya jadi terobati. Itu zikir yang kita kerjakan, yang kita ucapkan pasti ada manfaat, pasti. Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berzikirlah, fa inna dzikra, maka sesungguhnya zikir itu tanfa' memberikan manfaat lil mu'minina, terhadap orang-orang yang beriman. Ada kiai yang memberikan ijazah, amalin, jangan minta dari sini, minta ketemu kiai ini, minta ijazah ini, ketemu dengan kiai ini, minta dikerjain kagak. Lama kalau kayak begini. Walaupun kita cuma pegang satu amalan, zikiran yang diberikan oleh salah satu ulama, salah satu kiai buat pegangan, insya Allah ada buahnya, ada manfaatnya, ada energinya, ada barokahnya buat kita yang berzikir. Itu Quran loh Pak. Jangan remehin. Kalau kata ulama, ya udah, kamu baca Fatihah sekian, ya setiap bada ini sekian, setiap bada ini sekian, amalin. Tentu ada buahnya. Nah kadang-kadang kalau belum ada buahnya, saking keselnya berhenti aja amalin, betul kan? Karena belum ada buahnya. Padahal Allah sedang menguji keimanan kita. Padahal Allah sedang menguji kesabaran kita. Itu zikir-zikir itu udah ibadah. Itu udah ibadah. Kadang-kadang kita kesel. Lah, belum dikabul juga ini. Zikiran udah lama, begini lama. Aduh, uyang kita. Walaupun belum Allah kabulkan, tapi dari zikir itu sudah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Pak ya? Oi. Bapak, wa tilawatul Qur'an, yang bermula baca Quran. Wa tilawatul Qur'an, dan bermula baca Quran. Baca Quran itu fadilatun istimewa, udah jelas Pak. Ada orang yang kalau nggak ngaji taklim kayak begini, dari maghrib duduk di masjid At-Taqwa, dipegang aja Quran tuh baca terus sampai kantong isya. Kantong isya baru ditaruh tuh Qurannya, udah istimewa banget. Wow, istimewa. Quran yang ada di sini banyak, Quran ini banyak. Al-Quranu gharibun fi manzili qaumin la yaquna fihi. Quran dianggap aneh manakala Quran berada di tempatnya orang itu tidak mau baca. Quran banyak. Ada orang pulang haji, Bang Haji, bagi Quran apa? Taruh. Orang pulang umroh, wajib bagi Quran apa? Kasih, taruh. Iseng-iseng kita jalan-jalan ke Tanah Abang, lihat Quran, cakep banget itu kayaknya. Udah beli dah, taruh, dibaca, kagak. Masya Allah. Na'udzubillah min. Jadi watilawatul Qur'ani fadilatun. Membaca Al-Quran adalah best. Baik. Jangan baca Quran dulu. Quran udah gak ada. Ini manusianya ini. Subhanallah. Iya. Tinggal diambil butuh, kalau diambil keder juga kita. Kan kadang-kadang Pak Haji Kamal kan mau Ustaz hari ini jadwal ada apa nih? Kosong, alhamdulillah. Hubungin aja jam 11. Untung saya tidak ada jadwal. Aduh, ya alhamdulillah, nggak apa-apa Pak Haji Kamal ya. Artinya ini kan sekedar cerita. Artinya ini penting gitu. Ada manfaatnya. Ini kadang-kadang dia masalah sekarang gitu kan. Ya bagaimana penggunaannya gitu. Intinya itu bagaimana penggunaannya. Kalau penggunaannya negatif ya jangan. Kalau penggunaannya manfaat boleh. Di sini ada juga nih. Kalau lagi ketinggalan Quran, lupa bawa Quran, kita bisa baca lewat ini. HP. Bismillahirrahmanirrahim. Aja sampai ke Isya. Boleh? Boleh. Boleh ketinggalan nggak
baca Quran itu nggak buru-buru. Ya, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun. Jadi walaupun kita lagi selamatan, malam mangkat, tahlilan, Yasin duduk tidak ada syaitan walau fayaqul la baca Yasin. Kedubuk-dubuk, mana panjangnya, mana pendek, gak boleh itu Pak. Justru kita hadiahkan Yasin ini untuk ahli kubur yang sudah tiada, kita hadiahkan baca Quran, qiraatul Quran. Begitu. Dan bacalah Al-Quran dengan perlahan dalam warattil Qur'ana tartil. Bacalah Quran perlahan-lahan, tak buru-buru kayak bacanya setan, tak buru-buru kayak bacanya setan. Begitu. Emang setan bisa baca? Bisa. Cuma setan bacanya kedebukan. Jadi kalau kita baca Qurannya kedebukan, ikut dia. Yasinan idza amna syai'an, baru jelas. Oh, baik. Iya, benar. Selain dari oh ya boleh. Boleh. Quran itu adalah mukjizat. Seluruhnya 30 juz. Ya tawasul dulu yang udah diajarin para ustaz-ustaz kita. Baca apa aja sampai kalau udah percaya saya kirim. Tapi percaya biasa di sini mah kalau malam mangkat aja pada hadir, yang sahibul hajatnya sedekah besek. Memang sedekah yang paling utama adalah sedekah makan. Dan cepat dikabul oleh Allah itu sedekah makan, sedekah nasi. Biar orang tanya, bikin orang tuh jangan lapar. Apa itu? Maksudnya gini, yang punya hajat itu sedekah. Kan sedekah besek gitu ya. Besek itu isinya apa? Nasi, telur, ayam, sambal, acar, dan macam. Dimakan. Wah, senang banget. Teng, kan bahkan buka rumahnya enak, ada teng-tengan. Kalau kita berdua di dua biasa. Ada yang ngadu. Jangan diri ya kalau saya berdua. Insya Allah, sedekah makan. Makanya ada orang yang mencari pintu itu Allah adalah bentuknya dengan sedekah makan. Itu namanya infaqul jihad, memberikan makan terhadap orang yang. Ada satu masjid yang sering dikunjungi oleh anak-anak kecil. Masjid mana? Oh, tapak dalam dekat sekolah. Bujuk itu banyak bujuk. Banyak banget bocah banyak. Ini lebih masihnya tumben. Saya pernah khatib di situ ganti Ustaz Agus, Haji Agus Salib. Saya ganti di situ. Semenjak saya jadi manusia, belum pernah lihat bocah sebanyak itu. Waduh, di kresek aja nggak banyak. Di situ, makasih kapan ya? Nah di situ, banyak banget itu. Iya, masih itu bagus. Ternyata setelah diselidiki dan observasi, di situ ada hamba Allah yang akan menurunkan besek-beseknya terhadap mereka, menurunkan hajatnya, menyampaikan itu. Oh, terus yang anak-anak, ya apa? Anak-anak juga hamba Allah yang nanti yang mengisi masjid di kemudian hari itu adalah mereka. Itu. Apalagi zaman saya nanti dulu zaman saya tidurnya di mana? Di masjid, Pak. Waktu saya masih kecil tidurnya di mana? Di musola. Nggak ada tidur di rumah. Anak zaman tahun 80-an nggak ada. Saya kan termasuk anak tahun 80-an. Ya, tahun 80-an ingat banget nggak ada tidur di rumah.
Zaman tahun At-Taqwa masih musola. Ya kan, tahun 80 At-Taqwa belum jadi masjid kayak begini sama. Belum. Pembangunan jika aja masih kecil, belum jadi ketua masjid. Apa? Musola ya masih. Kalau saya ngalamin musola saya itu pakai bilik, Bang. Pakai bilik, pakai kulit. Kulit itu anyaman dari anyaman itu ya, bambu itu. Saya pernah ngalamin itu. Tahun-tahun segitu, tidurnya di situ. Nah, nikmat. Kembali masalah tadi, jadi anak-anak itu nanti akan mengisi masjid di kemudian hari. Jadi baca Quran itu berapa, Pak? Tartil. Ya, kan ada anaknya yang sering ngomong, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabi'a syarri wa daraji, al-fatayati, ratal alami, ya
dengan tajwidnya supaya benar dalam bacaannya, belajar Quran dengan tafsirnya supaya tahu hukum syariatnya, supaya tahu hukum syariatnya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asani wa ta'abi, ya Rabbal layali wa ta'ami, ya Dewa Engkau pengen apa Pak? Kalau pengen apa dicatat nanti ya Pak ya. Kalau pengen apa ya kita baca sholawat sambil mengingatkan, oh belajar Quran kudu pakai tafsir. Satu sudah dipenuhi sama Pak Haji Kamal apa namanya ketua masjid. Satu Pak ngaji tafsir ya kan. Iya saya diksa alhamdulillah. Tajwidnya alhamdulillah. Saya subhanallah. Itu sesuai dengan syairan saya. Ini syairan dikarang oleh saya pribadi. Oleh saya. Kalau ada yang mau amalin ya silakan sholawatan. Enggak kudu royalti dengan saya. Ya Allah ya Allah. Jadi baca Quran itu istimewa. Termasuk mujizat masih ada. Wal amalu berulang amalin. Wal amalu berulang amalin bi dengan Quran. Ai bimayani dengan perkara bil Quran yang ada dalam Quran. Minal awamiri daripada perintah-perintah Allah, wa nawahi dan larangan-larangan Allah. Itu fardhun wajib. Baca Quran istimewa, tapi ngamalkan yang ada dalam Al-Quran itu adalah wajib. Karena kita beribadah saudaranya apa? Quran. Saudaranya Quran. Contoh salat. Aqimis shalah dzikri, ya kan? Dirikan salat karena ingat aku. Aqimus shalah wa atuz zakat. Puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Haji walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata' ilaihi sabila. Jadi haji itu karena Allah bagi orang istitoah. Kalau nggak istitoah wajib Pak. Ada yang istitoah diri. Kita udah istitoah. Pemerintah Saudi nggak beroda, nggak usah. Berarti kita nggak istitoah. Ya, nggak usah dipaksain. Walaupun kita punya duit 500 juta, bisa beroda itu, dibilang dikit. Tapi ditutup, ya nggak apa-apa. Berarti kita tidak istitoah. Ya. Kita sudah daftar. Kemarin ada yang ngomong ke saya, Bos, bisa digeser, bisa dimajuin, tapi dibayar 80 juta, bodoh amat. 80 juta dari makanan kita, iya kan? Iya ada ya. Saya kan udah punya porsi tuh, haji udah daftar tahun 2019, nggak tahu kapan berangkatnya Allah. Nah kan? Ada yang nawarin salah satu kan, Ustaz mau di ini nggak tahu kan? Ya mau, Ustaz bilang. Ya segini nih tapi katanya segini gimana? 80. Sorry. Saya istitoahnya sesuai dengan ini aja, sesuai dengan nanti pada waktunya. Gak usah digeser-geser, lagi pula saya gak punya duit, ya kan? Iya, tak aja. Kita dihukumi oleh pemerintah, nambahinnya sekian, ya udah itu aja. Itu namanya istitoah. Gak usah pengen digoda-goda, biar ayu-ayu, biar cepat hajinya. Gak usah. Nah yang penting kita melaksanakan perintah Allah. Jadi baca Quran adalah istimewa, tapi mengamalkan yang ada pada Al-Quran itu adalah wajib. Maksudnya lebih istimewa. Pak, paham tak Pak? Insya Allah. Wa ziaratul kubur, bermula ziarah kubur.
ay kubur muslimina, yakni ay kubur salihina, kuburannya orang-orang baik. Itu fadilatun istimewa. Siapa orang baik? Di antaranya orang tua kita. Orang tua kita itu bukan kurang baik, lebih baik. Kita ziarah Maulana Nasruddin boleh, ziarah Wali Songo boleh, ziarah Karamasala boleh, tapi orang tua yang di belakang ini lebih istimewa. Ya, bagaimana kurang baik? Kita dari kecil dididik, dibiayain, kasih makan. Udah gede orang tua kita udah nggak ada, ya kewajiban kita ziarah kubur. Fadilah, birrul walidain, berbuat baik terhadap kedua orang tua. Apalagi dekat tiap Jumat pagi-pagi sambil sedekah sama kucing-kucing, cepat-cepat aja. Iya, punya duit sedikit ya, kecil cepat. Pahalanya buat Bapak Haji Kamarudin bin Haji, ya kan? Nah, ini boleh kita sambil Jumat, sedekah Jumat itu good. Oke, habis setelah ziarah kita sedekah ya semampu kita lah terhadap orang-orang yang memang kita berikan. Oke, kembali masalah pokok tadi. Jadi ziarah kubur itu istimewa. Kita kirim doa terhadap orang-orang yang saleh, orang-orang seterusnya. Ya ke wali-wali Allah yang termasuk di antaranya, ke guru-guru kita, ke kiai-kiai kita, ulama-ulama kita yang ada di Betawi sini. Ya, kita ziarahi mereka, itu istimewa. Karena ziarah kubur itu awalnya dilarang. Rasulullah melarang ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazurha. Saya melarang ziarah kubur. Kemudian Rasul mengatakan fazurha, ziarah. Tadinya larang. Dalam kitab usul fikih, al-amru ba'da nahi al-ibahah, perintah setelah larangan adalah boleh. Al-amru ba'da nahi al-ibahah, perintah setelah larangan adalah boleh. Jadi ziarah kubur itu boleh. Boleh. Kenapa pada waktu itu Rasul melarang ziarah kubur? Datang ke kuburan itu bukan tawasul, bukan yasinan, bukan tahlil, apa nangis. Bapak, waktu lagi ada bapak, duit kagak pernah habis, dibagi dulu sama bapak. Nangis. Sekarang udah kagak ada bapak, boro-boro, ya kan? Nangis. Nangisnya menyesali tertinggalnya oleh bapak. Nangis di kubur itu gak usah nangis, itu larangan Rasul. Terus gimana? Ya ilah hadratin Nabi SAW sampai seterusnya, ila ruhi Bapak Anu bin Anu ila ruhi Al-Fatihah, Yasin. Itu yang boleh, bukan meratapi. Waktu lagi ada bapak nggak susah-susah kayak begini ya, ini kayaknya susah, punya kontrakan 5 udah kejual semua, tinggal bapak. Ya dunia begitu kan, kalau mau habis mah gampang aja. Jalankan 5 kontrakan, yang punya 50 kontrakan juga kalau nggak bisa menjaganya, belum tentu juga masih awet. Betul nggak kira-kira? Ya kadang-kadang dunia itu lagi zaman bapaknya pengen ikut, ya pantas zaman bapaknya tiratannya juga kuat, ibadahnya juga kuat, ngajinya juga kuat, sehingga hartanya pengen ikut. Pasti anaknya supaya ke masjid kagak, bener? Hah? Ya kan? Puasa tirakat kagak, satu habis. Nauzubillah. Wal istidadullah ay tahayyau, wal istidad bermula persiapan lah terhadap kubur, ay tahayyau yani bersiap-siap liduhuril kubri, karena masuk kuburan. Bibiril amali, dengan mengerjakan amal-amal asalihati yang baik, itu fardhun wajib. Ziarah kubur adalah istimewa.
sebelum kita diratakan oleh tanah? Ibadah. Karena tugas pokok kita di alam dunia adalah ibadah. Sebelum kita diratakan oleh tanah, mesti ada persiapan, Pak. Jangan sampai kita belum tobat, jangan sampai kita belum ibadah, jangan sampai kita belum berbuat baik, ajalnya sampai. Apa nggak bahaya, Pak? Woi, iya. Jadi ini kita perlu bersiap-siap. Kita akan pulang, Pak. Suatu saat kita akan pulang. Dan kepulangan kita tidak ada yang tahu. Adakah yang tahu kepulangan kita? Sebelum kita pulang, maka kita punya persiapan. Kita mau pulang ke Sulawesi, pulang ke Surabaya, pulang ke Kalimantan. Kalau persiapan cukup, insya Allah nikmat di sana. Begitupun kita sebelum pulang ke akhirat, maka usahakan wal istidadu, persiapan lahap terhadap kubur, tahayyau, yang bersiap-siap lidukhul qabri, karena masuk kuburan dengan apa? Bibi'lil a'malis sholihati, dengan mengerjakan amal yang baik. Amal yang baik insya Allah itu akan bisa menyelamatkan kita dari dunia sampai ke akhirat. Pak. Jadi berpulang itu kita nggak tahu. Alekor, nggak ada. Musibah kemarin di Cirebon, di Gunung Kuda, itu tidak ada yang nyangka. Nggak ada manusia satu pun tidak ada yang tahu. Ketika dia bekerja, tertimbun longsor. Longsornya bukan tanah, batu. Masya Allah. Apa yang terjadi? 17 hamba Allah pulang. Kita juga cara pulangnya nggak tahu ya. Kita cara pulangnya nggak tahu. Apa karena sakit? Apa karena ketabrak kuyup? Ya, kita tahu. Apa memang nggak sakit? Apalagi tidur? Apalagi sholat? Apalagi ngaji? Apa yang macam-macam? Yang penting kita persiapan aja terus. Dengan apa? Dengan selalu berbuat baik. Berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Insya Allah selama hidupnya berakhir. Adanya. Cukup ya? Cukup. Dimengerti kan kira-kira? Ya Allah, mudah-mudahan diamalkan buat kita semuanya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa khairina wa maulana Muhammad wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala bi sayyidina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammad wa syakirin wa qad min majari al-wazir ya rabbana kunta kama yanbaghi li kalimati ma'adina sallallahu Allahumma shalli 'ala nuril anwar wa sallim salatan ya rabbi wa mimtahin babin yasin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa adadana min Allahumma badana jalla jalla marhum wa tabarrukan min ba'di tabarrukan ma'sum Allahumma ja'alna mutaqabbalan wa lana tarbiyyatan min alamin wa khair wa la taj'alna wa iyyahum min al-mushrikeen kulli syai'in qadir Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih yang maaf, Allahumma